Come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul saat ini. Saat ini kita sedang menghadapi musim pandemi. Jadi situasi dan kondisi yang tidak kondusif ya. Dan ini juga akan mempengaruhi kita bagaimana cara kita mengelola bisnis, mengelola usaha, mengelola keuangan, sampai mengelola bagaimana perkembangan usaha ke depannya. Teman-teman yang berbahagia, ada beberapa pertanyaan ketika pandemi ini muncul, dan itu terkait dengan dunia bisnis. Kita tahu bahwa pandemi ini memang datangnya tiba-tiba. Oleh sebab itu banyak orang yang mungkin akan kaget ya, shock, atau mungkin bertanya-tanya bagaimana cara agar bisnis tetap bertahan, atau paling tidak kita bisa mempertahankan semua partner kerja kita, partner bisnis kita, ataupun semua bagian-bagian dari usaha kita. Terkait dunia SEO sendiri, dalam bisnis, dalam masa kondisi pandemi corona seperti ini, kami bagi menjadi dua fungsi. Jadi materi ini awalnya ada beberapa orang yang memang curhat ya, berkonsultasi, "Mas, kenapa di musim pandemi ini bisnis saya turun?" Padahal posisi atau nomor website saya sudah berada di top level Google, sudah di nomor atas. Apakah benar-benar pandemi ini memang berdampak atau tidak? Nah, kita akan jawab pertanyaan itu. Nah, kita tahu bahwa saat ini ada macam-macam bisnis yang memang ada yang bertahan, ada juga yang tidak bertahan. Ada yang lebih berkembang, ada juga yang ambruk total. Nah, mungkin kita bisa ambil beberapa contoh untuk bisnis yang berkembang. Bisa kita ambil contoh di dunia digital ya, misalnya perkembangan website, kemudian toko online dan lain sebagainya. Kemudian jual beli online itu sangat meningkat. Kita tahu bahwa itu sangat meningkat. Nah, untuk bisnis yang memang trennya lagi menurun dan ini berkaitan dengan dampak corona, itu biasanya bisnis yang memang pakemnya dari dulu tuh offline ya. Misalnya ada warung makan. Ini warung makan ini kebanyakan mereka kena dampaknya karena yang pertama, orang akan memilih makan di rumah daripada di warung makan, karena ada pembatasan skala sosial ya. Kemudian selain itu ada juga bisnis atau usaha yang memang di pandemi ini redup, kayak jasa foto mungkin ya, jasa foto, kemudian jasa video itu redup. Karena apa? Karena event-event yang biasanya kita lihat ya, baik pentas, pernikahan yang meriah, itu udah nggak ada, udah berkurang. Pernikahan mungkin sekarang cuma ya ngundang satu RT lah ya, atau sedulur-sedulur dekat. Berbeda dengan sebelum corona. Ini kita bisa mengundang siapa aja sebanyak-banyaknya, sehingga dokumentasi itu sangat laris. Tapi sekarang ya, redup ya. Nah, selain itu mungkin juga ada usaha properti, ini juga berdampak. Untuk penyebabnya saya kurang tahu, yang jelas ini banyak sekali pengusaha properti ini yang dampaknya sangat luar biasa dan kebanyakan mereka menghentikan proyeknya. Nah, ini teman-teman bisa searching di internet ya, mungkin ya karena ada utang atau apa, kita nggak tahu ya.
Nah, mungkin teman-teman yang bergelut di bidang bisnis yang mungkin saat ini mengalami pengaruh terhadap kondisi saat ini, saran saya mungkin teman-teman bisa yang offline di online kan dulu. Nah, jadi dua fungsi SEO ini ada dua macam. Yang pertama adalah SEO untuk menghasilkan leads atau uang secara langsung. Jadi misalnya teman-teman tadi jasa foto ya, misal jasa foto secara umum event itu kan berkurang. Nah, teman-teman bisa belokkan jasa foto ke jasa foto produk. Nah, itu akan lebih aman karena teman-teman di sana akan menjumpai beberapa job yang itu akan laris karena sekarang boomingnya orang-orang jual beli online, dan produk yang bermunculan itu sangat banyak banget. Nah, di situ jasa foto harusnya berperan aktif ya. Nah, untuk kebutuhan SEO seperti kasus dalam jasa foto, video dan sebagainya, ini termasuk jasa SEO yang digunakan untuk ke depan. Jadi jaga-jaga setelah pandemi ini selesai. Jadi kayak wisata itu juga kena dampaknya, maka jasa SEO yang digunakan adalah jasa SEO yang fungsinya untuk jaga-jaga setelah pandemi. Nah, jasa SEO yang setelah pandemi ini biasanya untuk saat ini leadnya kurang ya, orderannya kurang karena memang fungsinya disediakan untuk setelah pandemi. Berbeda dengan jasa SEO yang bertujuan untuk menambah leads atau order atau ya closing ya dari masa sekarang. Maka harus dicari produk yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Misalnya apa yang produk yang nggak lekang oleh waktu tuh? Madu boleh ya. Kemudian kopi masih bisa. Kemudian rempah-rempah itu juga oke. Karena ini kan masa pandemi, banyak orang yang butuh rempah-rempah untuk penghangat tubuh, untuk menghilangkan masuk angin dan lain sebagainya. Jadi saran saya ketika menggunakan jasa SEO benar-benar tahu peta wilayah atau kepentingan yang akan kita tuju ya. Jangan sampai itu sudah sekelas SEO ya, dalam artian kalau SEO itu mungkin ruginya sedikit karena kita bisa menabung optimasi berupa backlink, artikel yang disebar di semua media sosial, media jurnalisme warga, kemudian media online dan sebagainya. Kita nggak akan rugi. Tapi kalau iklan, nah ini beda lagi. Oleh sebab itu teman-teman ketika membelanjakan uang baik untuk keperluan marketing, untuk biaya bos bisnis usaha, perhatikan produk atau jasa yang diiklankan atau dioptimasi karena itu penting ya. Sekali lagi itu penting, itu akan mempengaruhi berapa jumlah lead, berapa jumlah closing, terutama di masa pandemi saat ini. Karena kita tahu bahwa masa pandemi ini bukan masa biasa, ini berbeda. Semua menuntut untuk berubah secara cepat ya. Oke, jadi itu kesimpulan saya untuk dua fungsi jasa SEO. Itu yang pertama, SEO yang benar-benar digunakan untuk closing secara cepat, dan itu produk dan jasanya juga harus produk dan jasa yang tepat, nggak boleh sembarangan, nggak boleh seperti biasanya. Dan yang kedua adalah jasa SEO untuk berjaga-jaga setelah pandemi. Minimal ya pandemi udah minimal lah, udah agak hilang lah ya. Jadi bisa dibuka kembali sektor-sektor yang mungkin sekarang kena imbasnya ya, begitu. Jadi itu dari kami, mudah-mudahan itu bermanfaat. Tetap konsisten, tetap butuh pertimbangan dalam menentukan setiap langkah karena itu akan berpengaruh terhadap perkembangan bisnis kita. Jangan sampai kita membakar uang yang tujuannya untuk jasa SEO closing cepat tapi ternyata produk atau jasanya keliru. Itu juga sebaliknya, kita
kita ingin jaga-jaga setelah pandemi, ternyata jasa yang kita optimasi malah untuk saat ini itu juga beda-beda. Oleh sebab itu, teman-teman perhatikan dan kuasai betul-betul peta wilayah bisnis kita. Mudah-mudahan kita bisa melewati ujian dan cobaan di musim pandemi seperti ini. Saya doakan teman-teman tetap sehat walafiat, semoga diberikan jalan yang terbaik untuk menghadapi situasi seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah.